kita kan masih dalam momentum Idul Fitri dan Mm-mm. biasanya kan tadi yang Mr. Q bilang Mm-mm. soal silaturahim ya. Mm-mm. Nggak tahu lah, ada yang bilang silaturahim, ada yang bilang silaturahmi gitu ya. Iya. Nah ini kan kemarin rame soal pertemuan, rencana pertemuan atau keinginan agar ada pertemuan atau Mm-mm. silaturahim Mm-mm. antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Iya. Nah ini rame nih kan. Iya. Beberapa hari lalu kan beberapa Iya. menteri, Iya. beberapa menterinya Pak Jokowi Mm-mm. kan bersilaturahim ke Ibu Mega kan, tapi Pak Iya. Jokowi kan belum. Iya, ya. Nah terus ini gimana nih soal kemungkinan ketemu dua tokoh ini gitu. Nah kemarin saya saya mengikuti podcast Kompas TV atau apa ya, judulnya itu Kodari .2 PDIP mempersulit kemungkinan pertemuan antara Jokowi dengan Megawati. Iya, iya, Nah iya. saya pengen kita ngobrolin Iya. soal itu. Gimana? Apa yang terjadi sebenarnya nih sekarang? Pertama, kalau kita bicara momentum, ini kan memang momentumnya orang saling bersilaturahmi ya, karena Idul Fitri. Dan saya lihat gestur atau pesan silaturahmi dari Pak Jokowi itu sebenarnya kuat sekali, karena beliau mengadakan open house loh. Oke. Jangan lupa bahwa Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, kalau tidak salah cuma 3 kali. Di luar bahwa sebelum ini kan memang ada pandemi, di mana yang namanya silaturahmi atau kontak fisik itu dibatasi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada open house dari Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi membuka ruang silaturahmi dengan siapapun juga. Dan yang menariknya adalah yang tampak paling antusias, paling getol gitu ya, dan paling eksplisit melakukan silaturahmi itu namanya Prabowo Subianto. Oh, oke. Ya, kenapa paling getol? Karena beliau datang sampai 2 kali loh. Hari pertama datang, hari kedua datang juga, datang lagi gitu. Nah, Pak Prabowo-nya sendiri juga mengadakan open house di rumahnya di Kertanegara. Jadi pagi datang, pagi ada, malam juga ada, sampai malam, dan ramai sekali orang yang datang dan pergi. Nah, itu sebaliknya dengan Ibu Mega. Ibu Mega secara resmi tidak mengadakan open house. Walaupun ada tamu yang datang, disebut sebagai ya, open house terbatas. Jadi dari situ aja kita sudah bisa membaca sebetulnya gestur Pak Jokowi itu mengulurkan tangan, dan Ibu Megawati menyimpan tangan. Menyimpan tangan. Bandingkan antara Pak Prabowo yang datang sampai 2 kali, dan Ibu Megawati yang tidak datang sama sekali. Sebaliknya Pak Jokowi juga nggak datang kepada Ibu Mega. Nah, pada hari kedua, kalau tidak salah atau hari ketiga, bahkan Pak Jokowi itu akhirnya akan berangkat ke Medan. Jadi boleh dibilang akhirnya lebarannya di Medan, ya, dengan alasan bahwa Pak Jokowi ngomong cucu ya, yang mengunjungi keluarga yang ada di Sumatera Utara. Dan itu tentu saja masuk akal juga. Jadi kakek mendatangi cucu itu kan juga sangat-sangat biasa. Tetapi dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa memang pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu sulit untuk terjadi. Ditambah dengan pernyataan Mas Hasto lagi nih. Pusat pemberitaan selama 1 bulan ini. Dan itu rangkaian loh. Pernyataan Mas Hasto itu rangkaian. Maksudnya ada beberapa gitu loh. Betul, betul. Dan jadi kita bisa membaca sikapnya Bu Mega, sikap PDI itu dari satu tentunya sikap Ibu Mega. Yang kedua justru yang paling sering adalah dari Mas Hasto. Nah, Mas Hasto mengeluarkan pernyataan yang kurang lebih bunyinya seperti ini, bahwa Pak Jokowi itu ketemu dulu dengan pengurus ranting. Ya, betul. Menurut saya itu pesannya satu, tentunya menutup ruang untuk komunikasi Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Artinya apa? Pak Jokowi nggak usah ketemu Bu Mega deh. Pak Jokowi ketemu dengan pengurus ranting aja kan gitu kan. Artinya kan ranting itu kecamatan ya? Kecamatan. Nah, yang kedua sebetulnya pada saat yang bersamaan sedang mendegradasi Pak Jokowi. Karena Presiden Republik Indonesia, petahana itu diminta ketemu dengan pengurus di level kecamatan. Jadi kurang lebih Pak Jokowi itu mau diposisikan seperti pengurus di tingkat kecamatan lah. Jadi saya kira dengan beberapa indikator tadi memang sulit untuk melihat adanya prospek pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Itu belum lagi kalau ketika sebelumnya kan Mas Hasto kan menyatakan misalnya bahwa Pak Jokowi
pengen men-take over Golkar, Iya. maksudnya yang tidak terkait dengan Jangan jadi silaturahmi. ketua PDI. Ya. Terus men-take over PDI, Iya. men-take over PDIP Iya. melalui Rias Rasyid, Iya, gitu kan. betul. Terus juga pernyataannya yang Pak Jokowi pengen membakar rumah Iya, PDIP, dan gitu kan. akan ketemu dengan orang yang prinsip demokrasi. Iya. Jadi itu yang saya maksud rangkaian. Ya. Terus sebelumnya Hasto juga menyerang Gibran kan. Iya. Karena itu kita pada kesempatan ini bisa membuat proyeksi. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ini. Bahwa Ibu Mega dan Pak Jokowi tidak akan ketemu sampai 25 tahun ke depan. Apa dasar proyeksi itu? Sampai Indonesia emas terwujud. Sampai Indonesia emas terwujud. Ya. Karena apa? Apa dasar proyeksi itu? Karena antara Pak SBY dengan Ibu Megawati, pertemuan yang bersifat personal ya, berdua saja, kemudian datang ke rumah, itu tidak terjadi 20 tahun setelah persetujuan mereka di tahun 2004. Gitu. Jadi Pak SBY dengan Ibu Mega udah 20 tahun loh nggak ketemu, 2004-2024. Oh, oke. Gitu. Itu dengan orang yang berada di luar PDI Perjuangan. Tapi Bu Mega waktu Bu Ani wafat, ya. Bu Mega takziah loh. Iya, maksud saya begini, kan kita bicara pertemuan, silaturahmi, datang, lalu kemudian duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Bukan lalu, yang seperti itu ya. Bukan seperti itu. Lalu ketemu, membuat joint statement, gitu. Nah, tetapi kalau mau ditambahkan juga sebetulnya, balik lagi, bahwa Bu Mega pun dengan Pak Prabowo sampai hari ini belum ketemu. Belum ketemu. Dan menurut saya sebetulnya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang sampai 2 kali dan tidak ada pertemuan dengan Ibu Mega, sebetulnya itu adalah gestur yang sangat penting dari Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi. Gitu. Ini kembali kepada salah satu perdebatan atau diskusi penting pasca pencoblosan, bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini akan bersama dengan Pak Jokowi atau meninggalkan Pak Jokowi. Ya, betul. Nah, sebetulnya menurut saya dari PDI Perjuangan pada hari ini ada semacam upaya untuk membelah Jokowi dengan Prabowo. Dengan pernyataan yang bersifat ambigu gitu atau berpesan dua. Misalnya di harian Kompas ketika Ibu Megawati itu mengeluarkan tulisan yang menyerang Pak Jokowi, di halaman pertama ada berita bahwa Prabowo bertemu dengan Puan lalu menyiapkan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Hemat saya dengan dua pesan yang berbeda itu sebetulnya Ibu Megawati itu mau ketemu dengan Prabowo dengan term and condition. Bahwa Prabowo tidak bawa Jokowi atau tidak bersama dengan Pak Jokowi lagi gitu. Kalau kamu tinggalkan Jokowi, oke, kita shake hand. Bahkan mungkin istilahnya bergabung di pemerintahan. Tapi pada hari ini kalau saya lihat itu Mbak Puan sudah ketemu sama Pak Prabowo. Saya dengar sudah ketemu. Saya dengar sudah ketemu. Ya. Tetapi kalau pertanyaan selanjutnya nih misalnya, kok Mbak Puan udah ketemu tapi kok Ibu Mega sikapnya seperti itu gitu ya. Ya balik lagi kepada pembahasan kita beberapa bulan yang lalu bahwa di PDI Perjuangan itu ada 2 kelompok. Anggaplah kelompoknya Mbak Puan, anggaplah kelompoknya Hasto _ Mas Nanan gitu kan. Nah, waktu itu kan kita bertanya-tanya sikap Mas Hasto ini sikap pribadi atau sikap Ibu Megawati. Hemat saya dengan artikel di Kompas itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini pun merupakan sikap Ibu Megawati. Ya, soal sikap Ibu Megawati itu adalah produk dari input, masukan dan informasi dari Mas Hasto, itu soal lain lagi gitu. Tapi input itu sudah menjadi sikap Ibu Megawati gitu loh. Dan pada hari ini ya kita bisa mengatakan antara Mbak Puan dengan Bu Mega ini barangkali ya sudah terjadi perbedaan posisi atau sikap begitu. Nah, kembali kepada soal dinamika antara Jokowi dengan Megawati, menurut saya kita anggap saja bahwa 2 orang ini nggak akan ketemu lagi. Diskusi yang penting itu sebetulnya adalah apakah akan terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Nah, ini sebetulnya tugas sejarah seorang Prabowo untuk menjawab 2 hal yang barangkali tidak terlalu mudah buat beliau. Apakah istilahnya saya akan ke Megawati dan meninggalkan Jokowi, atau saya bersama Jokowi dan tidak bersama dengan Megawati. Gitu. Kalau bicara linear, jawabannya agak gampang bagi Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo pertama ya, sudah setahun lebih nggak ketemu dengan Ibu Mega memang. Jadi sebetulnya Bu Mega ini komunikasinya itu putus dalam tanda kutip.
Bukan cuma dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo pun juga putus. Sementara dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga sangat intens malah dalam setahun terakhir ini, gitu loh. Salah satu indikatornya tadi itu ya, Lebaran aja sampai 2 kali. Lebaran, gitu ya. lalu kemudian ya selama proses-proses pemilu segala macam kan sering sekali ketemu dan bersama-sama, gitu. Bahkan sebelum pemilu pun juga sudah sangat sering untuk bersama-sama, gitu. Belum lagi kalau kita tambahkan misalnya penganugerahan Jenderal Bintang 4, kehormatan, itu kan tentu suatu penghargaan yang luar biasa bagi Pak Prabowo, gitu. Jadi kita bisa mengatakan pada hari ini hubungan yang nyata itu adalah antara Jokowi dengan Prabowo. Sementara antara Prabowo dengan Ibu Mega itu tidak ada hubungan, gitu. Dan istilahnya lo dan gua N. Nah, itu menggunakan terminologi lo gua N. Nah, itu menggunakan terminologi yang pernah populer beberapa waktu yang lalu. Jadi kita bisa mengatakan pada hari ini kalau bicara pemerintahan 2024-2029, kita bisa melihat tanda-tanda ya, tondo-tondo bahwa PDI Perjuangan itu tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan. Dan nada yang sama saya udah tangkap juga dari beberapa politisi yang kira-kira ya dekat dengan Mas Hasto lah. Bahwa kira-kira ini ya akan mengulangi periode 2004-2014, di mana PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Nah, buat saya juga sebetulnya kan begini, kita ngelihat nggak cuma dari satu sisi ya, dari sisi Pak Prabowo, tapi dari sisi PDI Perjuangan. Terus terang saya ilhamnya juga dari teman relawan yang namanya Pak Suhadi, gitu. Dia mengatakan PDI Perjuangan juga nggak mudah untuk masuk kepada koalisi Pak Prabowo, karena di dalam ya ada elemen-elemen yang barangkali tidak disukai atau membuat PDI atau Bu Mega tidak nyaman. Pertama ada Pak Jokowi, gitu. Kalaupun bukan Pak Jokowi ya kan ada Gibran, nggak bisa ditinggalin mau wapres. Kemudian di situ ada variabel SBY yang juga udah musuhan lama. Lalu Pak Prabowo ada teman-teman yang mungkin diasosiasikan dengan Soeharto, nggak nyaman lagi, musuh lagi kan gitu. Terus saya dapat tambahan lagi, Surya Paloh juga ada di situ. Jadi semua yang bikin gatal-gatal istilahnya ya, yang bikin alergi gitu. Ini ada di dalam, nggak nyaman. Bu Mega juga nggak nyaman. Bu Mega nggak akan nyaman masuk ke dalam sana karena ibarat dikasih hidangan laut gitu loh. Kerang gua alergi, udang gua alergi, cumi gua alergi, apalagi kepiting gua alergi. Lobster. Iya, lobster gua alergi. Jadi di dalam kabinet ini ada assorted seafood yang gatal-gatal gitu. Nah, di sisi yang lain bagi Pak Prabowo pun juga tidak ada kewajiban untuk memasukkan PDI Perjuangan sebetulnya. PDI Perjuangan berapa sih kursinya? Kalau nggak salah sekitar 18%. Ya, hitung-hitungan yang terakhir ya, nggak tahu nanti final kalau ada MK. Tapi rasanya nggak akan jauh dari situ. Pak Prabowo dengan partai politik yang ada sekarang, Koalisi Indonesia Maju, 02, ditambah katakanlah dari 01 masuk Nasdem, masuk PKB, itu kan sudah 70%. Apalagi kalau ditambah dengan PKS, 80%. Gitu. Bahkan PKS ada di luar pun, ya itu masih 70-an%. Gitu. Jadi sebetulnya bagi Pak Prabowo, ya partai politik yang bisa diajak untuk menjadi tumpuan pemerintahannya itu lebih daripada cukup. Tidak harus ada PDI Perjuangan di sana. Ya di sisi yang lain mungkin dengan dinamika yang ada, ya buat Koalisi Indonesia Maju, ya PDI Perjuangan juga bisa jadi seafood yang bikin gatel juga. Iya kan? Alam pikirannya beda, cara berpikirnya beda, ya kan emosinya udah beda. Kalau ada PDI Perjuangan masuk di dalam, mungkin rapatnya nanti jadi kagok. Jangan-jangan perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan akan ditolak kan gitu kan? Gitu. Jadi ya pertanyaan sederhana aja lah soal program makan siang gratis. Itu kan banyak disoal oleh 03, oleh timnya Ganjar Mahfud. Gitu. Jadi bayangkan nanti apa yang terjadi dalam rapat kabinet. Tentu tidak akan mudah. Jangan sampai tiba-tiba diinterupsi kan oleh menteri dari PDI Perjuangan. Pak Prabowo, kami nggak setuju dengan makan siang gratis. Apa nggak kejang-kejang itu namanya kan gitu. Itu. Jadi saya kira sebetulnya chemistry-nya antara 02, antara Pak Prabowo dengan
03 ya sebutlah Ibu Megawati, pada hari ini memang nggak bagus-bagus amat juga gitu. Nah, bandingkan dengan antara Jokowi dengan Prabowo gitu ya. Walaupun rival dua kali 2014 2019, sebetulnya di antara mereka itu banyak persamaannya. Kalau bicara agenda pembangunan yang saya pernah sampaikan di sini bahwa Pak Prabowo itu obsesinya atau cita-cita utamanya adalah bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia semakmur-makmur bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, itu dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan hilirisasi. Gitu. Jadi dua ini sebetulnya klop loh. Yang diinginkan oleh Prabowo udah dikerjakan sama Jokowi. Gitu. Lalu soal kualitas SDM, ya, kualitas SDM itu juga sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Bicara soal pendidikan gratis, kesehatan gratis, gitu. Lalu ditambah sekarang dengan Pak Prabowo makan siang gratis, gitu. Dan sudah difasilitasi juga proses-prosesnya. Menurut saya kan sekarang sedang terjadi proses sinkronisasi lah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo ini sedang berproses. Kalau rapat-rapat kabinet sekarang kan udah duduk di sebelahnya Pak Jokowi. Jadi kebutuhan Pak Prabowo untuk nanti dengan cepat memimpin pemerintahan itu letaknya di tangan Pak Jokowi loh. Bukan di Ibu Mega. Kalau ini ibarat lari estafet, tongkat yang akan dikasih kepada Prabowo sebagai the next runner itu adalah di Pak Jokowi, bukan di Ibu Mega. Ya, mungkin dengan semua pemikiran latar belakang itu, maka pada hari ini Pak Prabowo dengan mudah mengatakan, ya tentu saya dengan Pak Jokowi. Gitu. Kita ini Dwi Tunggal dalam memimpin Indonesia pada hari ini maupun ke depan. Gitu. Jadi kita anggaplah pada hari ini ya, kita lihat nanti pada bulan Oktober ya, kita bisa punya bayangan bahwa nanti yang akan berada di luar pemerintahan itu ya, 1 PDI, 2 mungkin PKS. Saya nggak tahu nih kalau soal PKS ini apakah karena ada berada di luar atau di dalam, tetapi kita bisa bayangkan bahwa ya antara salah satu atau salah 2 dari partai politik tersebut yang akan berada di luar pemerintahan. Begitu. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, soal topik pertama ya, soal wacana pertemuan Megawati dengan Pak Jokowi. Sebenarnya itu kan tadi Mr. Q bilang bahwa 20 tahun Pak Jokowi, Megawati dengan Pak SBY nggak ketemu sampai sekarang. Tapi ketika Pak SBY tidak ketemu Bu Mega saat itu ya, dan Pak SBY itu running the government gitu, itu kan ya baik-baik aja kan gitu. Nah, saya ingin mengatakan sebenarnya apa yang ingin makna signifikannya itu apa? Pertemuan, kenapa ini menjadi penting gitu? Pertemuan Pak Jokowi dengan Megawati atau dulu Megawati dengan SBY gitu. Selain soal personal ya, maknanya? Kalau saya nggak ada urgensinya juga sebetulnya. Jadi bagi PDI Perjuangan saya udah mendengar tuh misalnya Pak Syukur Nababan mengatakan bahwa ya apa gunanya ketemu dengan Pak Jokowi, dia kan outgoing presiden gitu loh. Sebentar lagi dia udah nggak ada, dia udah nggak relevan. Bahasanya begitu. Sementara kalau bicara cerita dari Mas Sahal tadi 2004-2014 antara SBY dan Mega tidak bisa ketemu dan pemerintahan tetap berjalan, saya kira itu jadi cerminan bagi Pak Prabowo sebetulnya bahwa ya nggak ada lu nggak apa gitu loh gitu. Nggak ada PDI Perjuangan juga nggak apa. Karena apa? Karena kekuatan politik yang ada barangkali seperti Pak SBY itu sudah mencukupi untuk menjadi penyangga bagi kebijakan-kebijakan publik. Saya kan pernah mengatakan di beberapa tempat, mungkin tempat ini juga, bahwa presiden itu tugasnya ada 3. Pertama, menjalankan pemerintahan, garis miring memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, pangan, energi, kesehatan, pendidikan. Yang kedua, mendapatkan atau mengelola dukungan dari elit, karena dukungan elit itu dibutuhkan untuk membuat kebijakan-kebijakan tadi itu. Tanpa dukungan elit, kebijakan-kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan alasan atau argumentasi yang kurang lebih sama gitu. Ya, bahwa pertama stakeholder pembangunan itu adalah rakyat, yang kedua bahwa memang dukungan rakyat itu juga bisa mempercepat dan mempermudah kegiatan pembangunan. Pak Jokowi pada hari ini bikin apa-apa cepat gitu. Kenapa? Karena rakyat percaya sama dia. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi, monggo Pak, gitu. Karena udah punya keyakinan gitu, udah punya trust. Jadi dukungan elit itu misalnya dalam kasus Pak Jokowi kan diwujudkan dalam bentuk
eksekutif dengan legislatif itu kerjasamanya jalan ya. Misalnya Pak Jokowi kan didukung oleh parlemen berapa persen itu kan? Kekuatan 80%. Parlemen 80%. Jadi elitnya mendukung. Betul. Sementara dari sudut masyarakat itu juga mendukung ukurannya approval rating kan? Iya. Jadi pembuatan undang-undang yang sulit itu bisa dilakukan dengan cepat, program-program yang membutuhkan biaya besar tapi penting, misalnya IKN, resiko politik besar seperti hilirisasi, itu didukung oleh elit politik. Tanpa dukungan mereka kan IKN nggak mungkin jadi. Tanpa dukungan mereka kan mungkin hilirisasi juga tidak akan jadi. Atau cipta kerja gitu misalnya. Kalau bicara undang-undang cipta kerja, tanpa itu tidak akan bisa jadi. Gitu. Jadi saya kira kalau disederhanakan tugas presiden itu 3 itu, dan kalau kita bicara dukungan elit politik, tadi kan udah dihitung gitu bahwa PDI Perjuangan ini 18%. Lain cerita kalau PDI Perjuangan misalnya 40% kursi parlemen. Sakit kepala itu. Iya kan, berarti harus masuk ke dalam dia. Kalau ada di luar ya nggak jalan ini pembuatan undang-undang dan persetujuan untuk APBN dan program-program pembangunan ini nggak jalan ini kalau dia nggak setuju. Karena dia tinggal tambah 1 partai saja, dia udah 50% lebih. Jangan lupa loh, PDI Perjuangan itu sekarang angkanya adalah 18%. Gitu. Sehingga kemampuan dia untuk bisa mempengaruhi dukungan-dukungan politik, menurut saya sangat berbeda dengan 10 tahun terakhir. Jangan lupa bahwa pada tahun ini PDI tidak punya presiden. 10 tahun yang lalu dia punya presiden. Jangan lupa bahwa 10 tahun yang lalu dia kursi partainya mungkin sekitar 20 berapa ya, 21, 22 barangkali. Bahkan mungkin sampai 25% barangkali. Sekarang dia di 18%. Jadi sebetulnya PDI Perjuangan 2024 dengan PDI Perjuangan 2014-2019 itu adalah makhluk atau sosok yang sangat-sangat berbeda secara pengaruh politik. Itu sesuai dengan judul lagunya Bruri itu. Apa itu? Kau bukan yang dulu lagi. Itu dia. Ya. Jadi PDIP, kau bukan yang dulu lagi. Iya. Nah, tapi ini terkait dengan masih soal Pak Jokowi dengan Bu Mega ya. Kan tadi dari pihak PDIP tadi siapa yang Anda sebut? Syukur Nababan. Pak Syukur bilang bahwa Pak Jokowi ini outgoing presiden, sebentar lagi incoming presiden Prabowo masuk. Iya, sebentar lagi lengser gitu kan, sebentar lagi berhenti gitu. Jadi ya nggak terlalu inilah pertemuan Megawati dengan Pak Jokowi gitu kan. Bahkan kalau di judulnya saya baca itu, di judul podcastnya Kompas itu kan, Pak Jokowi itu kan bagian dari masa lalu atau apa gitu. Yang udah nggak terlalu relevan. Nggak usah baper lah kalau nggak ketemu gitu. Nah, tapi kan ini menarik, ini kan sebenarnya Pak Jokowi dengan Bu Mega ini kan sosok kingmaker ya, dalam kaitannya dengan 2024 ini, Pilpres. Nah, menurut Mr. Q, itu gimana Anda membaca tentang kekuatan atau pengaruh masing-masing lah, Bu Mega maupun Pak Jokowi ke depan ya? Kan kemarin Bu Mega sebagai kingmaker terbukti capresnya Blok. 16 kan, jeblok kan. Sementara Pak Jokowi sebagai kingmaker sukses gitu. Gimana Anda membaca itu? Ya kalau melihat hasil pemilu kan sebetulnya itu kan mengkonfirmasi bahwa Mr. Q ya benar lagi gitu. Maaf ya. Iya kan saya bilang waktu itu bahwa kita bukan cuma memilih calon presiden tetapi juga memilih kingmaker-nya. Dan saya katakan kalau kita melihat hasil survei dan bicara tingkat dukungan atau kepercayaan masyarakat, Pak Jokowi itu jauh lebih powerful dibandingkan dengan Ibu Mega. Dan saya kira itu ya sangat-sangat terbukti gitu, bahwa ya bandingkanlah Pak Prabowo, Mas Gibran 02 dipilih 58%. Sementara Ganjar dan Mahfud itu 16%. Gitu. Dan menurut saya dengan sikap PDI Perjuangan dan Bu Mega yang ya konfrontasi ya dengan Pak Jokowi, sebetulnya kelihatan bahwa rakyat itu berpihak, mayoritas rakyat itu sangat berpihak kepada Pak Jokowi. Bayangkan 58 banding 16 kan jauh banget itu selisihnya. Bahkan kingmaker satunya, Pak Surya Paloh. Setelah Pilpres merapat ke kingmaker Pak Jokowi. Saya tambahin. Bahkan kingmaker yang satunya, Pak Surya Paloh, lebih tinggi loh dari Ibu Mega. Karena 24% kan begitu. Betul. Jadi boro-boro istilahnya lawan Pak Jokowi, lawan Surya Paloh pun pada hari ini sebetulnya ya kalau dijadikan sebagai patokan ya, Pak Surya Paloh lebih tinggi. Gitu.
Nah, jadi kalau kita bicara tingkat dukungan masyarakat kepada Pak Jokowi, kepada kepada Ibu Mega, dan kepada Surya Paloh, sebetulnya balik lagi, Ibu Mega ini mungkin pada hari ini posisinya juga nggak sama dengan 2014-2019. Diminishing, sama, ya, iya diminishing. Ya. Jadi makin menurun pengaruhnya itu, popularitasnya makin menurun. Dan jangan lupa ya bahwasanya juga bisa jadi asumsi-asumsi bahwa Pak Jokowi makin tidak relevan itu akan salah loh. Bisa akan salah. Kita misalnya pada hari ini sudah mendengar bahwa Pak Jokowi diwacanakan sebagai sekjen koalisi permanen atau sebagai penasihat senior misalnya. Ya, dua aspek itu menurut saya merupakan sinyal bahwa Pak Prabowo akan memberikan porsi dan tempat yang masih besar kepada Pak Jokowi dalam mengawal agenda pemerintahan ke depan, mengawal agenda Indonesia maju gitu. Nah, sementara Ibu Mega ya mungkin masih pegang PDI Perjuangan, tetapi ya bukan berarti bahwa Pak Jokowi itu akan betul-betul hilang dari orbit kekuasaan atau orbit politik Indonesia gitu. Nah, balik kepada diskusi kita di awal, akhirnya kalau misalnya harus memilih antara Ibu Mega atau dengan Pak Jokowi, saya ngelihat pada hari ini ya tetap Pak Prabowo itu lebih cenderung kepada Pak Jokowi. Saya kira cara berpikir, kemampuan Pak Jokowi itu sangat cocok dan bisa dioptimalkan oleh Pak Prabowo. Dan karena itulah kemudian ya Pak Jokowi itu akan menjadi tokoh yang tetap berpengaruh sebetulnya ke depan. Bukan berarti dia tanpa menjabat presiden lagi, dia akan menjadi variabel yang non variabel ya, variabel non, dia akan tetap menjadi variabel yang penting dan signifikan saya kira. Oke, terima kasih Mr. Qoderi atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.